Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif Handmade. Oke, pada video sebelumnya saya membuat sebuah pengunci pintu menggunakan solenoid dan sebuah sensor sentuh. Tapi pada video kali ini saya akan membuat sebuah pengunci pintu menggunakan Hell effect atau efek magnet. Nah, di sini saya menggunakan sebuah IC 7805 atau IC regulator yang memiliki 3 kaki. Untuk kaki yang pertama itu sebagai inputnya, dan kaki yang kedua itu sebagai groundnya, dan untuk kaki yang ketiga itu sebagai out atau out 5 voltnya. Nah, di sini saya memerlukan beberapa kapasitor dengan nilai 47 mikrofarad 50 volt. Jadi untuk kaki plusnya itu kita hubungkan ke kaki nomor 1. Dan untuk minusnya itu kita hubungkan pada kaki nomor 2. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan juga sebuah kapasitor dengan nilai 100 mikrofarad 25 volt. Untuk kaki minusnya itu kita berikan atau kita taruh pada kaki nomor 2 IC 7805. Dan untuk kaki plusnya itu kita taruh pada out 5 voltnya. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Nah, untuk groundnya itu pada kaki nomor 2 kita taruh ke bawah. Jadi di sini groundnya sudah menjadi satu karena di sini sudah di jumper. Kita ambil lagi sebuah kabel, kita jumper lagi pada input ya. Input IC 7805 kita taruh di atas sini. Nah, untuk 5 lubang yang ada di atas sini itu sudah terhubung menjadi satu. Jadi jika dihitung itu dari sini sampai sini itu sudah terhubung ya. Terhubung otomatis. Selanjutnya di sini kita ambil untuk bagian outputnya ya. Atau tegangan 5 volt dari IC 7805. Nah, ini kita taruh pada bagian atas yang ada di sebelah kanan. Kita hitung dari sini 5 dan kita hitung dari sini 5. Jadi 5 lubang ini terpisah dengan 5 lubang yang lain. Nah, untuk rangkaian regulatornya di sini sudah hampir jadi. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah transistor dengan tipe PNP atau transistor 2N5401. Dan di sini saya menggunakan resistor dengan nilai 10 kilo. Nah, ini untuk bagian luar. Dan kita akan menggunakan untuk di bagian dalamnya. Resistornya sama ya, 10 kilo. Banyak 2 buah yang terhubung menuju ke basis seperti ini. Jadi kaki tengah pada transistor 2N5401 ini adalah basisnya. Selanjutnya kita siapkan sebuah kabel jumper dan kita pasang pada kaki pertama ya, atau kaki emitornya. Sini karena tipenya PNP, jadi kita butuh tegangan positif ya, 5 volt yang ada di atas sini. Selanjutnya kita pasangkan sebuah relay ya. Jadi relaynya ini akan saya sambung pada kaki kolektornya ya. Nah, ini relaynya bertegangan 5 volt ya. Jadi untuk koilnya kita sambungkan pada kaki kolektor yang ada di sini ya, transistor 2N5401. Dan untuk koil yang lain itu kita sambungkan pada kaki ground ya. Dan untuk kaki tengahnya atau kaki komnya itu kita ambilkan tegangan 12 volt yang ada di atas sini. Nah, satunya lagi ini bebas ya, kita taruh di sini. Ini adalah normally opennya ya, karena kita akan menggunakan sebuah solenoid yang bertegangan antara 5 sampai dengan 12 volt. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah Hell effect ya, atau efek magnet. Jadi untuk kaki yang pertama itu adalah plus ya, dan untuk kaki yang kedua itu adalah ground ya, dan untuk kaki yang 3
itu adalah out ya, atau kalau saya menyebutnya biasanya itu adalah sinyal out ya. Sinyal outnya itu bertegangan negatif, karena itu kita butuh transistor jenis PNP. Nah selanjutnya di sini kita pasangkan untuk groundnya, kita sambung ke ground, dan untuk plus itu kita sambungkan ke plus 5 volt seperti ini. Dan untuk sinyal outnya ya, kita sambungkan pada kaki resistor ya. Nah di sini ada dua resistor, jadi bebas ya, resistor 1 atau resistor 2. Yang satunya juga sama ya, kita sambungkan ground ke ground, plus ke plus seperti ini. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Nah di sini untuk sinyalnya atau outnya kita sambung pada kaki resistor ya, resistor 10 kilo seperti ini. Nah jadi ini untuk rangkaiannya sudah jadi, kita hanya perlu menambahkan sebuah solenoid. Nah di sini saya menggunakan solenoid yang bertegangan antara 5 volt sampai dengan 12 volt. Jadi di sini untuk plus minusnya bebas ya. Untuk kaki yang pertama itu kita sambungkan pada kaki normally open ya, atau dari relaynya yang ada di sini. Kemudian di sini kita ambilkan sebuah groundnya yang ada di bawah sini. Nah kira-kira rangkaiannya ini sudah jadi ya, jadi kita tinggal tes terlebih dahulu. Nah untuk menurunkan tegangannya di sini saya menggunakan sebuah step down ya, karena tegangan yang saya pakai itu sekitar 19 volt ya, dari charger laptop. Nah di sini step downnya, jadi kita langsung colokkan saja ya, sini min dan di sini plus. Jadi untuk tegangan yang saya gunakan yang menuju ke rangkaian ini antara 9 sampai dengan 12 volt. Nah ini kita sambung pada kaki min yang ada di bawah sini atau ground, dan kita sambung pada kaki plus yang ada di atas sini. Oke, setelah terhubung kita langsung ambil sebuah magnet ya, untuk mengetes rangkaian ini apakah berhasil atau tidak. Nah di sini kita tes. Nah teman-teman bisa menilai sendiri ya. Jadi ketika magnetnya ini saya dekatkan dengan Hall effect-nya seperti ini, solenoidnya akan otomatis masuk ya. Jadi ketika saya dekatkan dia akan otomatis masuk seperti ini. Kita coba pada Hall effect yang sebelah ya. Nah di sini juga dia masuk juga ya. Jadi ini untuk bagian luar dan untuk bagian dalam, atau akses luar dan untuk akses dalam. Kira-kira seperti itu ya. Nah rangkaian ini tidak ada program ya. Jadi rangkaian ini bisa dibilang rangkaian manual begitu, tanpa ada program di dalamnya. Jadi semua orang sangat bisa sekali ya untuk membuat rangkaian ini. Jadi untuk cara kerjanya, ketika Hall effect ini kita berikan magnet, dia akan mengirim sinyal kepada transistor 2N5401 dan akan mengontak relaynya, kemudian menghidupkan solenoidnya. Kira-kira seperti itu. Nah di sini saya akan membuatkannya sebuah body ya. Jadi bodinya dari triplek seperti ini. Untuk sensor Hall effect-nya itu saya tempel pada bagian belakang seperti ini. Nah ini untuk bagian akses dalam dan akses luar ya. Jadi ada dua Hall effect yang saya gunakan di sini, untuk bagian luar dan untuk bagian dalam. Nah sebelum kita pasang, langkah lebih baiknya kita tes dulu ya. Ini saya akan mengetes terlebih dahulu sebelum dipasang menuju ke pintu aslinya ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat indikatornya sudah menyala ya. Dan di sini saya sudah siapkan sebuah kartu yang tipis seperti ini dan ada yang tebal ya, dari triplek dan dari kertas. Dan di tengah-tengah sini itu ada sebuah magnet ya. Jadi ini sudah saya setting untuk mengenai Hall effect-nya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Nah di sini saya langsung tes ya. Teman bisa lihat sendiri ya, solenoidnya akan masuk ketika saya letakkan kartu ini di atas sini. Kira-kira cara kerjanya seperti itu. Dan ini bisa dibilang rangkaian manual begitu ya.
tanpa ada program di dalamnya. Jadi tidak perlu mengcoding-coding begitu. Seperti itulah cara kerjanya ya. Dan untuk magnetnya itu teman-teman bisa sesuaikan ya, sesuai dengan keinginan teman-teman pada saat menyetingnya. Jadi magnetnya ini tidak harus selalu di tengah ya. Teman-teman bisa letakkan di pojok kanan atas, pojok kiri bawah, ataupun tengah-tengah yang ada di sini ya. Nah, untuk hal efek yang ini ya, itu sudah saya setting. Jadi untuk magnetnya ini itu mengenai hal efek yang ada di sini. Jadi ketika hal efeknya terkena magnet seperti ini, maka solenoidnya akan aktif ya. Dan untuk hal efek ini memiliki dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Dan bisa dibilang rangkaian ini masih cukup lemah ya, karena ini bisa diakses oleh siapapun yang mengerti dan tahu tentang hal ini. Jadi ketika magnet ini kita sentuhkan begitu, dia akan otomatis aktif ya untuk solenoidnya seperti ini. Ini rangkaian bisa dibilang masih sangat lemah ya. Kenapa saya katakan sistemnya ini lemah? Karena ini bisa diakses dengan magnet jenis apapun. Tapi di sini saya melakukan sebuah perubahan dengan membuat dua buah magnet seperti ini. Jadi ini kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan yang ada di sebelah sini hanya satu kutub. Jadi ini untuk akses di luar begitu, yang tidak bisa diakses untuk orang lain. Sedangkan yang ini untuk akses bagian dalam. Oke, kita coba terlebih dahulu ya untuk mengetahui cara kerjanya seperti apa. Nah, di sini lampu indikatornya sudah menyala ya. Jadi kita akan langsung tes. Saya tes yang ini dulu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk akses luar dan dalam. Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai akses luar dan untuk akses dalam. Sedangkan yang ini hanya bisa digunakan pada akses bagian dalam. Ini tidak bisa diakses di bagian luar, tapi bisa diakses pada bagian dalam seperti ini. Namun jika kita gunakan pada akses bagian luar, maka dia tidak bisa ya, karena hanya memiliki satu kutub seperti ini. Nah, di sini saya membuat rangkaiannya itu menjadi paralel ya. Jadi untuk plus ke plus begitu, min ke out, dan ngerti nggak sih penjelasannya gimana ya? Bingung juga ya. Jadi untuk bagian plusnya itu menjadi satu ya, karena ini dua hal efek. Nah, di sini untuk minnya itu terhubung ya ke min. Dan untuk out dari hal efeknya itu masuk ke tegangan minus. Kira-kira ngerti nggak sih guys? Saya ulang ya. Ini juga saya pusing guys. Sini untuk plusnya itu menjadi satu, sedangkan untuk minusnya itu terhubung ke satu, dan satunya lagi itu menghubung ke outnya begitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Sebenarnya ini cuma di paralel aja guys. Nggak usah pusing-pusing guys, rangkaiannya kayak gimana. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, kenapa saya menggunakan dua buah magnet di sini. Jadi ini saya mengambil sebuah sistem dari kunci ya, kunci motor seperti ini. Jadi setiap kunci motor yang memiliki magnet yang ada di sini itu memiliki pendorong dan penarik ya. Jadi kutub utara dan kutub selatan ya. Motor pertama kali dikeluarkan dari pabrik itu pasti memiliki settingannya seperti ini. Jadi ada ribuan, bahkan puluhan, bahkan ratusan ya. Nah, di sini kita akan tes kembali ya menggunakan magnet yang tadi. Nah, di sini dia tidak berfungsi guys. Ini dia berfungsi di satu saja, akses bagian dalam. Sedangkan akses bagian luar itu dia tidak berfungsi ya. Nah, di sini saya menggunakan dua hal efek ya, yang saya paralel untuk memperkuat sistem yang ada di rangkaian ini begitu. Jadi ini kita tidak perlu membuat sebuah coding atau sebuah program begitu. Bisa dibilang ini manual. Nah, di sini saya langsung pasang ya pada pintu rumah saya. Ini solenoidnya yang mungil, imut dan lucu. Kemudian di sini ada rangkaiannya ya, step down dan rangkaian kontrol. Jadi ketika kartunya ini saya dekatkan seperti ini, otomatis guys pintunya akan terbuka begitu. Dan untuk tempatnya itu saya taruh di sini saja guys, untuk akses bagian luarnya begitu. Ini sederhana aja ini guys.
menggunakan sebuah papan triplek sederhana seperti ini. Nah, ini rumah akan berasa seperti hotel bintang 5 ini guys. Karena biasanya sistem seperti ini diterapkan pada hotel atau pada tempat-tempat yang memang itu mewah guys. Ini kita tinggal tempel aja kartunya guys, dan pintunya akan langsung terbuka begitu. Seperti mengucapkan sebuah mantra begitu. Jadi akan langsung terbuka. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Nah, ini kalau kita tutup pintunya itu akan langsung tertutup begitu. Nah, ini saya menggunakan kartu yang tipis ya, atau satu magnet, jadi dia tidak bisa terbuka begitu. Ini saya akan menggunakan dua magnet ya, untuk utara dan selatan. Apa yang terjadi? Nah, pintunya akan otomatis langsung terbuka begitu. Jadi ini ya canggih banget gitu guys, nggak di coding gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya.